sholat zuhur di Masjid Baitul Hikmah. Dalam kesempatan kali ini saya akan berikan tausiah singkat yang berjudul pengaruh media sosial terhadap akidah dan akhlak. Teknologi dan juga sosial media sangat berkembang dan saat ini telah tidak dipungkiri, saat ini telah menjadi hal yang menjadi kebutuhan bagi semua sektor masyarakat, mahasiswa, semua orang telah menggunakan media sosial. Hal ini dibuktikan semua kita telah menggunakan teknologi sosial media, dimulai dari bangun tidur hingga kita menutup mata, kita tidak terlepas dengan yang namanya sosial media. Namun sosial media tersebut bisa memberikan dampak negatif dan juga dampak positif, dan tentunya sosial media akan mempengaruhi akidah dan keimanan seseorang. Banyak kejahatan yang timbul akibat media sosial, dan teknologi ini seperti halnya dengan mata pisau, dia bisa memberikan dampak negatif dan dampak buruk. Pisau akan menjadi hal yang buruk apabila digunakan oleh para perampok, namun akan menjadi bermanfaat apabila digunakan oleh orang yang baik dan bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayu antushibu kauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut menjelaskan kepada kita dan memberitahukan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati dalam menggunakan sosial media, apalagi ketika kita mendapatkan informasi sebentar-sebentar share, sebentar-sebentar share. Sementara dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut memberitahukan kepada kita agar melihat dulu kebenarannya. Jangan sampai berita yang kita share tadi memberikan dampak buruk dan akhirnya menjadi dosa bersama dan menjadi dosa jariah. Jadi alangkah baiknya kita melihat informasinya terlebih dahulu. Kemudian kemudian Rasulullah juga bersabda melalui HR Bukhari Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Dari sabda Rasulullah juga menyampaikan kita lebih baik diam daripada memberikan perkataan yang menyinggung orang lain. Sosial media itu lebih tajam ataupun lebih cepat tersebar beritanya ke orang lain. Terkadang banyak sekali di antara pengguna sosmed itu membuat status yang akhirnya status tersebut membuat prasangka dan akhirnya itu menyebar fitnah dan akhirnya merugikan orang lain dan juga merugikan kita, dan kita menjadi berdosa karena status tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Nah, media sosial ini juga bisa memberikan dari ayat tersebut menjelaskan kita bahwasanya kita harus berkata yang benar. Dengan adanya bantuan media sosial, seharusnya kita bisa memberikan banyak manfaat, mendengarkan ceramah, kemudian berceramah, memberikan informasi-informasi yang baik, dan bahkan sekarang ada konten-konten ataupun konten kreator yang bertebaran atau bermunculan, dan gunakanlah memberikan dampak yang positif, membuat konten kreator yang bermanfaat bagi orang lain, namun jangan membuat konten kreator yang itu menyinggung orang lain dan akhirnya menyakiti orang lain, dan tentunya juga menjadi dosa jariah bersama. Kemudian yang terakhir adalah cara gunakanlah sosial media dengan bijak sehingga kita bisa menebar pahala, menebar manfaat pada orang lain. Yang pertama itu adalah gunakanlah media sosial untuk kebaikan, berceramah, apalagi terlebih lagi untuk para mahasiswa bisa menggunakan untuk mencari tugas, kemudian namun tidak serta-merta mencari tugas itu di copy paste kemudian dituliskan kemudian tugasnya dikumpulkan. Dengan adanya bantuan internet tadi bisa memudahkan kita dalam mencari hal segala informasi yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita harus melihat dulu kebenaran berita sebelum share kepada orang lain. Jangan sampai share yang kita lakukan tadi menjadi bumerang bagi kita dan menjadi dosa kita. Kemudian yang terakhir, sosial media bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang diakibatkan dari sosial media. Semoga Allah juga selalu membimbing kita untuk berada di jalannya dan gunakan sosial media untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.